Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan syarat tentang sholat Jumat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun wa syaraitu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Adapun syarat wajib salat Jumat itu ada 7 perkara. Al-Islamu, yang pertama yaitu Islam. Wal bulughu, yang kedua yaitu balik. Balik ini ditandai dengan, jika anak perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid, jika anak laki-laki ditandai dengan mimpi keluar sperma atau bisa disebut mimpi basah. Wal aklu, dan berakal. Wahadi surutu aidon li ghairil jum'ah, dan sholat ini juga termasuk untuk sholat selain sholat Jumat. Wal khurriyatu, dan orang yang merdeka. Wadzukuriyatu, dan orang laki-laki. Wasihatu, dan orang yang sehat. Wal istitonu, orang yang bermukim. Ini syarat wajibnya ada 7. Maka tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi orang kafir. Kafir bagi anak kecil, bagi orang gila, bagi seorang budak. Dulu masih ada budak ya, mungkin sekarang sudah nggak ada. Bagi orang yang sakit dan bagi orang yang bepergian itu tidak ada kewajiban untuk Jumat. Tapi untuk perincian orang yang bepergian tidak diperbolehkan sholat itu ada perinciannya tersendiri. Wasaro itu sihatu fi'liha salah satun, dan syarat sahnya melakukan sholat jamaah atau sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama yaitu al-awwalu, yang pertama darul iqamati allati yastautinuha al-adadu al-mujmi'una sawa'un fi dzalika al-mudun wal qura allati tutakhadu watonan. Wa abarul musannifu an dzalika biqaulihi antakunal baladu misron kanat al baladu au qaryatan. Yang pertama yaitu syarat sahnya bertempat di tempat bermukim yang digunakan sebagai tempat tinggal. Tempat tinggalnya siapa? Tempat tinggal orang-orang yang melakukan sholat Jumat tersebut, baik tempatnya itu berupa kota atau mungkin di desa. Jadi sholatnya itu dilakukan di tempat di mana orang-orang itu tinggalnya di mana. Kalau contohnya ada orang yang menyelenggarakan sholat Jumat itu di desa ini, maka diutamakan juga yang ikut melaksanakan sholat Jumat itu juga orang-orang yang berada di situ juga ikut melaksanakan. Wasani, dan yang kedua ayyakunal adadu fi jama'atil jum'ah arba'ina rajulan min ahlil jum'ah wahum al-mukallafuna al-dhukuru al-akhraru al-mustautinuna bihaitsu la yad'anuna amma istautonuhu sitaan wala soifan illa lihajatin. Jadi syarat yang kedua, jumlah orang yang mengikuti sholat Jumat itu harus 40 orang laki-laki, yang mana 40 orang itu termasuk ahli Jumat. Ahli Jumat itu siapa? Yaitu orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah balik dan berakal, itu namanya mukallaf.
orang yang sudah mukallaf, laki-laki merdeka, terus menempat di tempat tinggal mereka. Jadi orangnya itu bertempat di situ, di tempat di mana sholat Jumat itu dilaksanakan. Maka dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, syarat sahnya. Yang ketiga, wasalisu ayyakuna al-waktu bagian wahwa waktu duhri fayustaratu antaqo al-jum'atu kulluha fil wakti falau daqa waktu duhri anha bi alam yabqa minhu ma yasa'ul ladzi la budda minhu fiha min khutbataiha wa rukbataiha suliyat duhron. Yang ketiga ini sholat Jumatnya itu masih ada waktu untuk melaksanakan sholat Jumat. Kapan waktunya sholat Jumat? Waktunya sholat Jumat itu sama dengan waktunya sholat duhur. Jadi ketika sholat Jumat itu dilaksanakan harus masih ada sisa waktu untuk melaksanakan, baik untuk melaksanakan perkara yang wajib maupun perkara yang sunnah. Seperti cukup untuk melaksanakan 2 khutbah dan rukun-rukun yang lain, itu maka sholat Jumatnya terhitung sah. Jika sudah tidak mencukupi atau sudah tidak ada waktu untuk melakukan kewajiban atau rukun-rukun sholat Jumat, maka lebih baik sholat itu dilaksanakan dalam bentuk sholat duhur, yaitu sholat 4 rakaat. Fa'in kharaja al-waktu au udimat asyurut ay jami'a waqti duhri yakinan au dhannan wa hum fiha suliyat duhron. Maka jika waktunya itu telah keluar atau telah selesai, telah habis, dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, syarat sholat Jumat tadi tidak terpenuhi, maka sholatnya tadi terhitung atau diganti dengan sholat duhur saja. Wa faraiduha, adapun fardunya sholat Jumat, fardu itu kewajiban sholat Jumat. Salah satu itu ada 3. Kewajiban sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama, khutbatani yakumu, melaksanakan 2 khutbah dengan berdiri. Jadi fihima wa yajlisu bainahuma. Khutbatani yakumu fihima wa yajlisu bainahuma, melaksanakan 2 khutbah dengan berdiri dan duduk di antara keduanya. Jadi khotib tadi yang berkhutbah itu berdiri ketika melaksanakan khutbah dan melakukan duduk di antara 2 khutbahnya itu. Jadi berdiri 2 kali dan duduknya 1 kali. Maka ahaduha wasaniha, yang kedua dan yang pertama dan yang kedua, syarat yang pertama dan yang kedua. Wa arkanul khutbatani khamsatun, adapun rukun khutbah itu ada 5. Rukunnya khutbah itu ada 5. Khamsatun, yang pertama hamdulillah, memuji Allah Ta'ala. Makanya biasanya khatib itu mengucapkan alhamdulillah, itu termasuk bagian rukun khutbah. Dan rukun ini harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka sholat Jumatnya tidak sah. Summa sholatu ala rasulillahi walafduha muta'ayyinun. Yang kedua yaitu membaca sholawat untuk Nabi. Jadi setelah memuji Allah terus membaca sholawat. Jadi satu paket, alhamdulillah, kemudian dilanjutkan dengan baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sumal wasiyatu bitaqwa
wala yata'ayyanu lafduha ala sahih. Kemudian yang ketiga yaitu khatib tadi berwasiat atau memerintahkan para jamaah untuk bertakwa. Bisa dengan ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, seperti itu. Atau mungkin kita sering atau pernah mendengar mungkin ada usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi ini termasuk bagian dari rukun khutbah dan tidak bisa ditinggalkan. Maka jika tidak terpenuhi rukunnya tadi, maka tidak sah sholatnya. Wa qira'atu ayatin fi ihdahuma, dan membaca ayat atau ayat Al-Qur'an pada salah satu dari dua khutbah. Jadi dari kedua khutbahnya, khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua itu harus ada salah satu ayat Al-Qur'an yang dibaca. Wa du'a'u lil mu'minina, dan membaca doa untuk orang mukmin, wal mukminat, dan orang mukmin perempuan, fil khutbatis saniyati, pada khutbah yang kedua. Itu termasuk rukun-rukun Jumat. Dan dalam berkhutbah juga disyaratkan khatib atau orang yang berkhutbah tadi harus memperdengarkan rukun-rukun khutbah yang tersebut tadi, yang ada 5 tadi, kepada 40 orang. Jadi minimal yang hadir itu 40 orang yang sudah mukallaf, yang sudah memenuhi syarat kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat tadi. Yang selanjutnya, wasalisu min faraidil Jum'ati. Yang ketiga yang termasuk dari fardu atau kewajiban Jumat yaitu antusolla rok'ataini fi jama'atin. Hendaknya melaksanakan sholat 2 rakaat dengan berjamaah. Jadi sholat Jumat itu dilaksanakan 2 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 khutbah, 1 kali duduk, kemudian selesai berkhutbah baru dilaksanakan prosesi sholat Jumat. Beda dengan sholat Id. Kalau sholat Id, sholat 2 rakaat dulu, baru khutbahnya selesai sholat. Wa hay'atuha, adapun sunah hayatnya sholat Jumat, arba'u hisolin, itu ada 4 macam. Sunah hayat sholat Jumat itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu al-ghuslu yaitu mandi. Sunnah itu dilakukan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Jadi sunnah hayatnya sholat Jumat sebelum sholat Jumat yaitu mandi. Jadi bagi orang yang ingin berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka dia disunahkan untuk mandi dengan niatan berangkat sholat Jumat. Begitu juga dengan orang yang ingin melakukan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, juga disunahkan untuk mandi, membersihkan badan, kemudian memakai wangi-wangian. Wasani, dan yang kedua tandiful jasad, membersihkan badan dengan menghilangkan bau tak sedap. Jadi mungkin ada bau yang gak enak, bau ketiak atau mungkin bau apa yang tidak enak di dalam badannya, itu dihilangkan. Atau bisa juga dengan menggunakan minyak wangi. Wasalisu lubsus siyabi albid. Yang ketiga yaitu menggunakan pakaian yang berwarna putih. Jadi yang utama ketika sholat Jumat itu menggunakan pakaian yang berwarna putih. Warabi'u, yang keempat, kesunahan yang keempat yaitu ahdud dzufri, memotong kuku. Jika memang kukunya sudah panjang, itu ada kesunahan ketika kita memotongnya sebelum berangkat. Memotong kuku
atau mungkin memotong rambut yang sudah terlihat panjang atau bulu yang sudah terlihat panjang. Watatoyubu dan memakai wangi-wangian, minyak wangi, dan lebih utamanya tidak memakai minyak wangi yang mengandung alkohol atau non alkohol yang bisa digunakan. Wayustahabu dan disunahkan al-insatu, yaitu insat itu memperhatikan. Makanya sebelum proses khutbah dimulai, seorang Bilal biasanya mengatakan angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Perhatikan dan dengarkan supaya kamu itu mendapat rahmat Allah, la'alakum turhamun, supaya kamu itu dirahmati oleh Allah. Jadi memperhatikan ini juga termasuk kesunahan. Wa yustahabu al-insatu fi waqtil khutbah, memperhatikan ketika waktu khutbah. Jadi tidak boleh ketika khutbah sudah dimulai berbicara atau mungkin ngobrol yang tidak perlu, itu tidak diperbolehkan. Waman dakhala dan barang siapa masuk, wal imamu masuk ke masjid ini ya, waman dakhala al masjidah, barang siapa yang masuk ke masjid, waman dakhala al masjidah, wal imamu yaktubu dan imam sedang melakukan khutbah, sholat rakaataini khafifataini summa yajlisu, maka dia sholat karena masuk ke masjid dengan cepat, kemudian dia segera untuk duduk. Ini juga termasuk kesunahan yang dianjurkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.